Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai skincare saya. Karena banyaknya request dari teman-teman semuanya untuk sharing skincare. Biasanya muka saya kalau di depan kamera itu glowing, tapi pada dasarnya memang muka saya tidak banyak masalah. Hari ini saya ini tipis-tipis aja karena berminyak sekali, jadi saya pakai bedak tabur sedikit. Biasanya saya jarang sekali pakai. Kenapa? Karena memang saya nggak begitu suka dandan, terus nggak begitu suka eh, nggak punya waktu juga untuk dandan ini itu karena teleponku bunyi terus. Ini sudah malam hari, saya bikin konten jadi nggak ada telepon yang berbunyi pada malam hari ini. Gitu teman-teman. Ini saya perkenalkan, ini rahasianya ya. Ini mungkin teman-teman yang ikuti YouTube saya atau Facebook saya, Nitalam, itu sering saya sharing ini, dan saya ngelihat teman-teman itu banyak yang apa namanya menggunakannya dan banyak yang berhasil gitu. Ini sangatlah simple. Ini sudah mau habis. Ini adalah garam. Garam itu mengandung mineral ya, dan minyak zaitun. Saya menggunakan garam dan minyak zaitun untuk ini tidak setiap hari, hanya perawatan apabila ini aja. Oh, ketok belahan dada saya ini. Nah, ini kan. Hanya kalau seminggu sekali atau gimana gitu saya biasanya menggunakannya. Teman-teman. Ini memang bajunya harus belahan dada begini, jadi gak pas kalau di apa? Kalau di ini kan. Kalau di ini kan agak jadi gini ya. Teman-teman, lihat ya. Terus ini minyaknya kemarin sempat ketawa sama temanku yang di Singapura karena dia minyak sebotol dipakai semua. Sangatlah simpel ini. Pastikan tangannya bersih dulu. Terus ini minyaknya setetes aja. Terus digunakan gini ya. Ini untuk saya biasanya kalau mau mandi gitu saya pakai. Ini sama sini saya. Usia saya menjelang 50 tapi saya masih kenceng kan guys. Nah, gini. Kalau ada alat, pakai alat yang berut-rut. Saya punya tapi baterainya habis, terus saya pakai manual aja karena biasanya memang saya pakai manual gini. Lah gini. Ini andalan saya. Apa namanya? Andalan saya untuk supaya kulit saya kencang terus tidak punya banyak jerawat. Terus ini ya disclaimer buat teman-teman, belum tentu saya cocok, teman-teman cocok ya. Tapi setahu saya, anak-anak saya yang tanya ibu pakai apa, itu tak kasih cepuk, tak kasih botol cepuk itu botol kecil, sama tak kasih garam, tak kasih minyak zaitun. Terus ini minyak zaitunnya, minyak zaitun juga bisa. Ada juga yang minyak serai itu. Saya juga lebih suka minyak serai karena minyak serai itu apa namanya, kalau minyak serai itu ada anget-angetnya sini gini. Terus biasanya saya kalau ininya terlalu capek karena saya kan kerjanya ngomong terus ya, jam segini tuh energi saya udah habis, bisa ngomong terus, energinya saya sudah habis. Kemudian digigir-gigir juga di ini kan, ini dimasak kira-kira kurang lebih 2-3 menit lah. Terus kalau teman-teman masih ada waktu gini aja ya, jadi nggak ngeganggu lain-lainnya. Maksudnya kita nggak terganggu dengan misalkan kita sambil masak atau sambil ngerjakan lain, tidak ketes-ketes gitu ya teman-teman. Saya biasanya gini. Terus biasanya saya biarkan sebelum mandi itu butuh sejam atau 2 jam gitu. Terus langkah berikutnya seperti apa? Kalau punya air mawar, lebih baik air mawar. Tapi kalau enggak, pakai pembersih wajah biasa. Tapi saya biasa menggunakan air mawar. Kalau saya bosen sekali pakai ini, saya menggunakan air mawar. Ini air mawar itunya. Nah, saya lebih suka pakai air mawar karena aromanya seger gitu. Ini air mawar Viva biasa guys. Di Hongkong di Indomaret juga ada. Murah kok, $6 atau berapa. Sini. Ini disingkat aja ya, nggak usah lama-lama ya.
minta tolong tak ambil kayak gini, di dalam itu ada krem malam. Itu bukaan namanya, bukan selorokan kaca, itu bukaan kaca itu loh. Nah itu bukaan, itu bukaan. Ada laurel krem malam. Tuh ini tadi kotor karena thank you. Ini tadi kotor karena memang saya pakai bedak. Jadi itu biasanya saya gunakan untuk minyaknya, itu enggak setiap hari ya, seminggu sekali aja. Nah ini udah kotornya minta ampun toh, kotor. Intinya itu menurut saya bisa membersihkan segala bentuk kotoran, terus bisa melembabkan kulit. Terus kulit saya tidak putih juga tidak hitam, jadi kuning. Bahasa Jawanya kuning lah. Sekotor ini, kelihatan nggak teman-teman? Kotor banget. Terus setelah kayak gini biasanya ini kan saya pakai air mawar. Itu kalau masih kurang bersih, masih licin, karena air mawarnya saya kasih minyak zaitun juga. Terus ini pakai ini ya, saya pakai ini, teman-teman terserah boleh pakai apa aja. Terus ini saya nggak biasa pakai begini nih, manyun kemana-mana ini, padahal sebetulnya kan begini. Anyway lah, ya wis lah sesukanya lah. Terus kalau mengusap ini ke atas gini ya, jangan ke bawah. Ini kulit saya original, asli nih, kulit saya asli. Kelihatan nggak teman-teman? Guling kabeh. Ini kulit asli saya. Ini saya memang kalau membersihkan muka itu biasanya memang 2 kali. Nah, hitam semua kan? Hitam semua. Saya jarang sekali lipstick kan, jarang jarang bermake up karena memang nggak punya waktu. Terus selain nggak punya waktu, gak seneng juga meskipun alat makeup saya lengkap, tapi hanya hari-hari tertentu saja saya bermake up, karena kadang-kadang saya harus bertemu dengan orang yang membuat saya harus berdandan, karena tidak mungkin muka saya yang kinclong begini ketemu majikan, misalkan ketemu customer atau ketemu klien kan, tidak mungkin saya menemui mereka itu dengan wajah kelumut. Jadi kadang-kadang saya harus berdandan sedikit saja untuk respect orang lain gitu, saya biar kelihatan seger gitu aja sih. Karena memang saya anak-anak kecil, jadinya barang-barang saya itu banyak yang ketelingsut guys. Terus ini skincare andalan saya menggunakan ini murah kok, harganya 250 kalau nggak salah, atau 190 atau berapa gitu. Tapi saya pinter belinya itu, nggak langsung beli satu gitu. Biasanya di Maning itu saya suka ngintip-ngintip, teman-teman tak kasih tahu, aku pernah sharing juga di sini. Ini biasanya Mayat Songnya beli satu gratis satu gitu. Kalau nggak salah ya, ingatku ini 200 berapa, 220 apa 245 gitu, karena satu sorry. Iya Mbak Lia. Iya Mbak. Iya Mbak. Halo, apartemen kosong apa ada orangnya? Kosong. Saya kalau ada orang jenengan tak kabari, kosong, nggak ada, kita nggak on hari ini. Oh, soalnya kemarin itu Mbak Rate tanya. Oh alah. Saya omelin jadi dia tanya, nggak diurusin. Iya, saya tanya ke jenengan, monggo kalau mau dipakai. Nggih. Sami-sami Mbak Lia, terima kasih. Yuk, bye-bye. Ada musibah apartemennya. Terus ini saya belinya, maaf ya sayang, semuanya kalau saya ini kan kadang urgent saya harus angkat, tapi kalau misalkan nggak urgent bisa nanti lagi. Ini harganya kalau nggak salah 200 berapa gitu loh, aku lupa. Karena belinya ini sudah hampir 5-6 bulannya lalu, jadi nggak hafal harganya. Di Maning ada, atau di outletnya L'Oreal. L'Oreal ini di Hong Kong bukanlah bermerek,
mahal, tapi standar aja. Kadang-kadang saya lihat di Shopee murah, beli satu gratis satu, itu saya beli karena itu kehebatan saya. Jadi kalau saya beli itu nggak original price, jadinya saya beli satu gratis satu gitu. Begitu juga ini harganya satu itu setahu saya 991, tapi biasanya saya beli itu satu gratis satu, jadi saya punya cadangan banyak. Terus ini pun juga teman-teman, ini serumnya satu gratis satu. Biasanya di Maning ini 265, terus ini 99. Pokoknya satu paket nggak sampai 1000 kok. Satu paket tuh nggak sampai 1000. Saya ingat saya beli di Maning. Terus ini satu paket itu kalau nggak salah ya, satunya 245 something lah. Terus ini juga beli satu gratis satu. Jadi saya selalu pintar di dalam hal ini dikarenakan saya adalah emak-emak yang hemat. Terus itu teman-teman mungkin nggak tahu. Terus dulu itu rumah saya kan nggak di Nurpoint, rumah saya di Kos WB. Terus saya waktu itu di Kos WB itu masih pakai SK2. SK2 itu kalau nggak salah satu paket itu antara 4.800 sampai 6.000-an lah, ingatku ya zaman itu. Saya sempat pakai, terus habis itu saya punya anak lagi, satu lagi, jadi saya menghemat. Jadinya uangnya itu bisa saya buat beli susu. Terus saya turun derajatnya menggunakan Laurel ini, tapi ini menurut saya ini bagus. Terus ini hampir mendekati SK2 juga. Terus produknya my god, hancur. Terus anakku hancur semua. Terus ini juga menurut saya mendekati SK2, tapi harganya jauh lebih rendah. Untuk SK2 itu satu paket 6.000-an lah kurang lebih. Kalau ini satu paket mungkin 1.000, nggak sampai 1.000. Ingatku nggak sampai 1.000 karena aku belinya itu tidak satu set, tidak satu, belinya satu gratis satu. Itu teman-teman. Terus setelah menggunakan ini ya tadi dibersihkan, ini mukanya bersih sekali, ini original muka saya. Jadi teman-teman kalau lihat saya mungkin dari jauh, orang ini kok gini gitu. Saya paling anti pakai filter. Saya paling anti kalau di kamera-kamera aneh-aneh. Kenapa? Saya mau muka saya itu original karena saya tidak terbiasa menggunakan sesuatu yang membuat saya itu nggak sama gitu. Karena saya ketika saya harus menemuin orang, jangan sampai fotoku tuh beda sama yang asli gitu menurut saya ya. Karena ada kepentingan kerjaan di sini. Terus ini caranya. Ini saya menggunakannya sama dengan cara menggunakan SK2. Jadi diginikan. Jadi gini. Terus ini satu paket itu bisa saya gunakan 4 bulanan kurang lebih. Jadi 1.000 4 bulan, anggap 250 lah sebulan untuk kecantikan kita. Untuk kecantikan kita ya. Lah, ini untuk itunya jadi kenyal gitu, di kulit itu kenyal banget. Dan saya suka aromanya tidak menyengat, tidak terlalu harum, biasa saja, tapi hasilnya luar biasa. Terus selanjutnya apa ini? Ini selanjutnya. Ini serumnya. Ini sudah mau habis. Biasanya saya menggunakannya begini. Saya sedikit aja. Nah, karena hemat, sedikit aja. Segini. Terus saya bukan ahli kulit, cuman saya memang memperhatikan kulit karena saya memang harus berhadapan dengan banyak orang. Jadi muka saya, kulit saya itu harus ini. Untuk alis mungkin teman-teman lihat, ini alis saya memang nggak asli ini. Ini sulaman, bibir saya juga sulaman. Aslinya bibir saya hitam. Terus saya nggak punya waktu untuk gini juga nggak iso. Jadinya tak sulam. Tempo hari sulam di
sulam di kos WB itu 2000 apa berapa gitu, sudah hampir 1 tahun. Nah ini original muka saya, ini setelah pakai serum. Terus setelah pakai serum, kalau siang saya menggunakan krim ini ya, Daily in the Morning in Your Face and Next. Ini karena ini kalau siang saya pakai ini satu set, ini juga beli satu, aduh ya Allah, ini beli satu gratis satu. Terus ini wes hancur hancur, sudah hancur. Ini beli satu juga gratis satu. Saya pastinya lupa, ingatku 200 berapa gitu. Terus ini yang day cream, terus ini yang overnight treatment. Terus saya ini masih banyak karena saya jarang kalau malam itu, pertama males, kedua wes capeknya minta ampun, jadi saya nggak sempat. Terus saya gunaannya kayak gini. Krimnya lembut. Ini karena saya malam, jadi saya gunainnya untuk malam hari. Ini untuk apa namanya? Nah, seperti ini wajah original saya. Biasanya saya kalau jarang sih, malam jarang, makanya yang krim malam itu saya butuh nggak butuh. Tapi kalau siang kan tetap harus butuh karena memang harus ada skincare. Gitu. Terus teman-teman tak kasih tahu, untuk muka saya yang seperti ini tidak serta-merta seperti ini ya. Ini perawatan skincare dari luar. Terus teman-teman harus merawatnya dari dalam. Seperti apa merawatnya dari dalam? Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Karena ketika saya muda, saya tidak mengerti bagaimana sih merawat kecantikan saya. Terus saya itu mulai merawat itu karena kerjaan saya harus berhadapan banyak orang. Kalau zaman muda, zaman sekolah kan wah jerawatnya minta ampun gitu, nggak terpikir bahwa saya harus cantik, saya harus apa, nggak terpikir di situ. Terus untuk dapat kulit seperti ini tidak serta-merta ya teman-teman. Jadi ini kan tidak serta-merta sekinclong ini ya. Ada hal-hal yang perlu dihindari ya. Apa itu yang perlu dihindari? Sering anak-anak itu yang ini kalau yang nurut dengan omonganku itu mereka ikut kinclong. Karena gini, saya paling tidak bisa itu mungkin yang pernah menjadi perawat saya di Indonesia ataupun di sini itu yang merawat saya khusus itu. Kalau dulu zaman di Indonesia saya ada khusus yang ngerawat menu makan saya ya. Karena saya harus gini, bukan saya sombong, saya harus cerita, jadi ngasih tahu ke teman-teman. Biasanya siapa yang jadi asisten yang ngurusin makanan saya ketika saya di Indonesia itu, di Indonesia kan saya apa-apa ada yang khusus ngurusin saya, ada khusus ngurusin anak saya karena memang banyak anak gitu kan. Terus saya memang ambil asisten khusus yang urus semua keperluanku gitu. Yang hari ini anaknya telepon saya juga, namanya Ida itu. Ngurus saya hampir 10 tahun lah dianya itu. Jadi dari kebiasaan itu akhirnya saya menjadi kebiasaan dari sekarang. Anaknya saya ajak pergi ke dokter, dokter yang nutrisi lah, dokter gizi, ahli gizi gitu ya. Dokter nutrisi saya bilang bahwa saya konsultasi ke dokter itu, terus masalah makanan seperti apa gitu. Paling tidak saya kan tidak hanya mendengar lewat YouTube, melihat lewat YouTube atau melihat lewat Google. Saya kalau di Indonesia teliti banget gitu. Kalau di sini kan nggak sempat ya, di Hong Kong tuh nggak sempat mau ngapa-ngapain. Kalau di Indonesia kan saya free, jadi saya libur, saya ngapain gitu. Saya pergi ke ahli gizi, jadi dokter gizi itu di Mitra Keluarga. Saya bawa asistenku, saya tak suruh nyatet apa saja yang perlu dimakan sama sayanya. Jadi makanan saya itu diatur gitu ya. Jadi bukan diatur masalah ini. Pertama dokter saya bilang yang dibutuhkan apa gitu, diceklah darah saya. Setelah dicek darah saya kan tahu makanan yang bisa saya konsumsi apa, yang nggak bisa saya konsumsi apa gitu ya. Pertama dokter saya bilang karena memang saya ada kondisi khusus, saya HB ku rendah, jadi makananku tidak boleh
jus yang terlalu dingin kayak jus-jus yang kayak jus timun, jus apa itu kan sebetulnya bagus kan buat kulit. Tapi karena itu terlalu dingin kayak lemon apa itu nggak boleh terlalu banyak karena disesuaikan dengan golongan darahku dan kadar darahku gitu ya. Cuman ini buat sharing aja buat teman-teman, saya tidak meinikan teman-teman untuk mengikuti, paling tidak ada ilmu yang saya share di sini gitu. Setelah saya ke dokter, dokter menyarankan saya pertama kalau mau kulitnya halus itu tidak hanya perawatan skincare, perawatan di dalam organ tubuh juga harus dirawat gitu dokter ngomongnya. Iya dok, ini namanya lagi konsultasi kan harus mendengarkan. Terus itu harus membersihkan organ di dalam tubuh ya dokterku bilang. Tapi maaf ya teman-teman, biar nggak salah paham, ini cocok untuk saya belum tentu cocok untuk teman-teman karena saya itu ke dokter dan minta petunjuk khusus dari dokter ya. Terus saya disarankan, waktu itu saya juga jerawatan, kulit saya kering dan yang lain-lain karena nggak sempat perawatan, nggak sempat ini itu gitu kan. Masih sibuk-sibuknya memulai karir kan waktu itu ketika saya di Indonesia. Terus akhirnya sama dokter itu, dia sering konsultasi ke dokter itu. Satu hal yang saya ingat-ingat itu hindari gorengan. Pertama memang saya sangat menghindari gorengan karena leher saya ini tidak bisa makan goreng-gorengan sehingga saya serik gitu biasanya. Kecuali bikin sendiri beda ya. Saya kalau bikin sendiri pun nggak tak goreng cah gitu, nggak. Minuman, tolong tar. Nggak tak goreng cah gitu. Itu dah. Itu minum. Sorry, thank you. Aduh, ada asisten khusus. Terus biasanya makananku itu dikasih tahu jangan makan gorengan. Sekali waktu lah gorengan gitu ya. Ini yang tak ini kan, jangan makan gorengan, makan buah-buahan yang banyak. Buah-buahan pun nggak sembarang buah, dikarenakan ada buah kan yang menurunkan kadar HB saya, itu nggak boleh. Yang boleh saya konsumsi itu kayak apel, kayak buah bit, kayak gitu-gitu. Terus saya yang nggak tak hindari itu sayur, jadi segala bentuk sayuran saya makan. Jadi kulit saya begini itu tidak serta-merta, jadi saya makan sayur yang banyak. Gorengan kalau khilaf ya saya makan. Terus pedes-pedes sorry teman-teman, ngomong itu butuh tenaga, ngoh-ngohan. Terus gorengan nggak makan. Terus santan makan tapi nggak banyak, nggak boleh banyak-banyak karena itu berminyak, bisa mungkin di perut apa di ini kan nggak begitu bagus gitu, intinya kolesterol dan yang lain-lain. Terus saya makan banyak sayur, makan banyak buah pun buah yang merah yang bisa saya konsumsi. Terus saya seringnya itu minum jus wortel, tomat, sama apel. Terus akhir-akhir ini, tapi saya tidak continue gitu ya teman-teman. Jadi saya misalkan minggu ini saya minum jus apel, terus jus apel, jus tomat sama wortel gitu, tiga jus ini gitu setiap pagi minum itu. Terus mungkin 3-4 hari saya ganti minum cuka apel gitu. Jadi anunya saya itu tidak melulu ke situ terus continue. Jadi bervariasi. Jadi nggak monoton di situ. Terus dari situ makan saya jus-jusnya apa-apanya sudah disetel. Yang ikuti YouTubeku yang dulu Facebookku yang dulu mungkin tahu, oh hari ini saya makan jus apa, minum jus apa gitu, mungkin semuanya tahu. Terus dengan itu kan akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi kulit saya seperti ini. Jadi saya untuk vitamin jadi seperti ini jarang ya. Tapi saya beli, biasanya beli vitamin apa, tapi saya nggak continue karena bagaimanapun saya nggak tahu ini isinya apa. Yang saya konsumsi itu yang saya lihat dengan mata, oh bisa dilihat ini konsumsi untuk apa gitu.
Terus akhir-akhir kan memang kesehatan saya agak menurun karena stres tinggi. Saya hampir 2 tahun tidak meninggalkan Hong Kong sama sekali, terus butuh healing gitu jadinya. Tapi nggak pak anu sih, tapi saya ngerasa muka saya itu jadi lebih tua atau mungkin bertambahnya umur, jadi uh, mukanya jadi lebih tua seperti ini gitu teman-teman. Gitu teman-teman yang minta saya share skincare. Jadi ingat ya, perawatan itu tidak hanya dalam luar kulit saja, dalamnya juga dirawat. Jangan berpikir perawatan susah ya, anggap misalkan hari ini makan buah apa, besok makan buah apa, atau makan sayur apa. Yang terpenting dibanyakin sayurnya. Terus saya juga nggak bisa diet, karena ketika saya nggak makan nasi itu saya lemes, saya drop. Itu teman-teman wajib tahu kenapa saya gemuk, tapi saya menikmati kegemukan saya. Terus apa namanya, untuk satu hal lagi, saya orangnya itu selalu berpositif thinking, terus banyak senyum, banyak minum air putih. Jadi itu juga harus diperhatikan, karena apapun itu menurut saya kalau kita nggak seneng hati, nggak bahagia, itu inner beauty-nya itu kehilangan pudar gitu menurut saya. Jadi kalau anak-anak saya datang, ibu itu loh 20 tahun yang lalu, jadi mereka ketemu saya umur 22 umur 20 umur 22 sampai sekarang tuh selalu ngomong, ya itu mungkin basa-basi atau apa anyway lah, nggak berubah. Secara fisik saya nggak berubah, rambut saya juga seperti ini dari dulu dan sekarang itu modelnya nggak berubah. Terus kenapa, memang saya nyaman aja dengan ini, cuman yang berubah itu ketuaan saya berubah, terus apa namanya, ininya saya berubah, apa namanya, postur tubuh saya berubah. Karena sebelum menikah itu saya ingat waktu masih gadis, berat saya 48 kalau nggak 46, 46, 48, 46, 48 gitu. Terus setelah menikah 50, 55. Terus hamil itu menjadi 65, 70. Terus sampai sekarang itu susah sekali kembali ke normal. Jadi itu teman-teman, rahasianya kulit saya celing ini tidak pakai apapun. Terus semua foto-foto saya itu tidak pakai filter, kecuali itu fotonya pakai HP-nya teman, saya baru pakai filter. Gitu teman-teman, saya sudah ngoh-ngohan, saya nggak bisa ngomong panjang karena apa namanya, nafas saya rasanya ngoh-ngohan kalau banyak ngomong. Jadi kalau saya ngomong itu harus ada jedanya, harus ada guyonnya gitu, karena nggak tahu tenggorokan saya kadang-kadang error lagi. Konten itu ada aja gangguannya. Gitu teman-teman, thank you sharingnya hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa share sama teman-teman apabila channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you untuk sharingnya hari ini. Good night semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.